Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali. Hari ini saya percaya kita semua dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, Allah firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami berkesempatan untuk kembali membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami lewat kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan baca bagian firman Tuhan itu bagi kita. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini serta melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua tahu dan pernah menjalani bahwa hidup sebagai seorang anak Tuhan itu tidak mudah. Karena tidak mudah hidup sebagai seorang anak Tuhan itu, maka banyak kali muncul berbagai pertanyaan ya dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami penderitaan atau kesengsaraan atau kesulitan, lalu kita bertanya-tanya, di mana Allah? Mengapa dia diam? Mengapa ia sepertinya jauh di tengah-tengah kesengsaraan atau kesusahan hidup yang kita alami? Atau pertanyaan yang lain, kenapa kita menjadi orang Kristen, tapi nampaknya penderitaan, kesengsaraan itu kerap sekali muncul dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak pertanyaan sejenis ini yang bisa kemudian dimunculkan. Tapi kita menarik melihat apa yang dikemukakan oleh penulis kitab Ibrani ini ya, bahwa dia melihat kesusahan, penderitaan, atau kesulitan hidup yang kita alami itu adalah hal yang positif. Bagi penulis Ibrani ini, penderitaan yang kita alami itu tidak mengurangi kasih Allah dalam kehidupan kita. Justru ia melihat penderitaan, kesusahan yang kita alami itu sebagai satu bentuk disiplin ilahi yang kemudian Allah pakai itu untuk membuktikan ya dua hal yang bisa kita lihat. Untuk membuktikan hal yang pertama, ya, ini bicara tentang kasih Allah. Jadi penderitaan, kesengsaraan yang kita alami itu, yang pertama Allah pakai sebagai bentuk menunjukkan kepada kita bahwa Ia mengasihi kita. Kadang-kala kita seperti seorang anak yang tidak memahami apa kepentingan tujuan dari sebuah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada mereka. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita nampaknya seperti itu. Seringkali kita tidak memahami maksud dan tujuan Allah dengan penderitaan, kesengsaraan, atau hukuman yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini justru bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan firman Tuhan. Kalau kita lihat misalnya di Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan bahwa karena Allah mengasihi kita, maka Dia menegur dan mengajar kita. Karena itu bukalah hati kita untuk kemudian bertobat. Nah, kalau kita perhatikan juga misalnya
ketika umat Tuhan Yehuda, ya, karena dosa dan pemberontakan, Allah menghukum mereka, Allah menghancurkan bait Allah, Allah kemudian menghancurkan Yerusalem, kota di mana mereka tinggal, dan kemudian mereka dibuang ke Babel. Pada saat hukuman itu dilakukan, Yeremia, Nabi Tuhan, masih melihat kasih setia Allah. Sehingga dia berkata dalam Ratapan 3 ayat 21-23, yang kalau kita biasa nyanyikan, kita nyanyikan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Dalam penghukuman itu, Yeremia masih bisa melihat kasih, bisa melihat rahmat Tuhan. Artinya begini, seringkali Tuhan mengizinkan kita dalam penderitaan, dalam kesukaran, bahkan Tuhan menghukum kita karena dosa-dosa kita. Lihatlah, Allah sedang menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Hal yang kedua, bahwa penderitaan dan kesengsaraan itu membuktikan sebagaimana kata bagian ini tentang status kita. Status kita sebagai apa? Sebagai anak Allah. Bapak Ibu perhatikan di ayatnya yang ke-6 bagian A. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Diakuinya sebagai anak. Lalu ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ini adalah hal yang luar biasa, bahwa penderitaan kesengsaraan yang kita alami, Allah mau membuktikan bahwa kita adalah anak-anaknya. Jadi penderitaan kesengsaraan itu untuk menunjukkan status kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, mengalami kesengsaraan dan penderitaan ya sebagai seorang anak Tuhan itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang membuat kita bergumul. Tapi bukankah lebih sulit, lebih membawa kita dalam kesengsaraan kalau kita tidak diakui sebagai seorang anak? Maka bersyukurlah, walaupun kita sebagai seorang anak Tuhan, kita mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Itu justru untuk membuktikan bahwa kita sebagai anak Tuhan dan bukan sebagai anak-anak gampangan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang masih hidup di bawah kutuk hukuman dosa. Hari ini kita merenungkan ya bahwa penderitaan, kesengsaraan yang kita alami itu penting dalam kehidupan kita untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah itu mengasihi kita dan bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Kalau hari ini ada penderitaan, ada kesengsaraan yang kita alami, lihatlah kasih Tuhan sedang ditunjukkan dalam hidup kita. Kalau karena dosa dan pelanggaran kita, ya, kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan itu, Allah sedang memanggil kita untuk bertobat dan kembali dan membawa hidup kita sebagai anak-anaknya yang menghormati dan menghargai kasih dan kemurahan-Nya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menuntun kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih karena kami boleh melihat dari kebenaran firman-Mu, bahwa dalam penderitaan kesengsaraan kami sekalipun, Allah Engkau pakai itu untuk menunjukkan kasih-Mu yang besar atas hidup kami, dan meneguhkan kami bahwa kami bukan anak-anak gampang, tapi kami anak-anak Allah yang kasih dan kuasanya besar atas hidup kami. Kami berdoa, Tuhan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga kami ditemui oleh Engkau, terus berkenan dan memuliakan Engkau. Berkati kami sepanjang hari ini, apa saja yang menjadi pergumulan kami, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.